Lu sering gak sih ngerasain kayak udah sukses kayak orang luar biasa, tapi bahagia sama aja nggak ada ya. Udah beli barang ini, udah beli barang yang lu impikan, tapi kok ternyata biasa aja ya. Nah, gue pengen share tentang hal itu. Pastikan lu subscribe ke channel gue dan pastikan lu share ke teman-teman lainnya sebelum kita lanjut. Sering banget kita tuh udah kayak beli ini, beli itu, apa yang kita mimpikan, mobil ini, mobil itu, rumah ini, rumah itu, happy, terus selesai. Sering dong kita ngerasain hal seperti itu. Jadi biasanya kita tuh udah kayak mencapai apa yang kita mau, happy, terus gone happy-nya. Sama kayak kita tuh ngejar sesuatu yang kita pengenkan banget, ngejar, dapet, gone, selesai happy-nya. Nah, di teorinya ada yang namanya hedonic treadmill, sebenarnya sebutnya hedonic treadmill. Jadi hedonic treadmill itu adalah sebuah kondisi di mana kita tuh ngejar sesuatu yang kita pengen ngejar, dapat, happy, dan selesai. Akhirnya ya terjadi dengan orang-orang hari ini gitu ya. Terjadi dengan orang-orang hari ini adalah ketika lu ngalamin sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan bahkan, itu tuh emosinya keluar, happy, sedih, stres, frustrasi, depresi, kesel, atau apapun. Tapi at some point manusia tuh kita bisa adapt dan akhirnya balik lagi ke baseline-nya lagi, balik lagi ke titik dasarnya lagi. Jadi the same way dengan kebahagiaan atau kesedihan, ujungnya akan ada baseline-nya lagi. Kita akan adaptasi dengan hal tersebut dan ya udah aja. Akhirnya apa? Akhirnya kita seringkali tuh mengejar pengalaman terus-menerus. Contoh, kita udah lari 5K, happy banget selesai nyampe. Tapi sekarang 5K kok jadi kayak lari di taman doang ya. 10K, tapi setelah 10K kok kayak biasa aja, pengen half marathon nih kayaknya nih. Abis half marathon, kayaknya pengen full marathon nih. Nah, lama-lama semuanya jadi biasa aja, semua jadi kayak ya udah aja. Dan kita akan terus cari experience yang baru lagi, hal-hal yang baru lagi. Kita akan cari sesuatu yang lebih lagi. Beli mobil satu, udah happy, beli yang kedua. Dua udah, beli yang ketiga. Tiga udah, beli yang keempat. Akhirnya semuanya sama aja ujung-ujungnya. Nah, itu namanya hedonic treadmill. Setiap manusia itu basicnya, kita sebagai manusia, kita seperti itu. Makanya kenapa seringkali ada banyak orang-orang yang ngomongin FOMO atau apa. Sebenarnya mungkin FOMO kali ya, tapi memang kita basically pengen ngejar sesuatu aja yang kita tuh impikan gitu ya. Makanya ada orang pinter zaman dulu ya, orang-orang bijak ngomong zaman dulu adalah segala sesuatunya yang ada di bawah bumi itu sia-sia. Bingung ya, kayak kalau orang mungkin udah kaya ngomong gitu tadi, kalau misalnya udah banyak duit, mereka yang pada bijak-bijak, raja-raja segala macam pernah ngomong segala sesuatu di dunia ini sia-sia, apa yang lu kejar di bumi semuanya sia-sia. Tapi kalau kita mungkin saat ini ketika kita belum ada ya kita pengen ngejar, tapi ternyata udah ketahuan di ujungnya, kita udah tahu nih bahwa ujungnya kita akan biasa aja juga sebagai manusia. Jadi ini ada sebuah hal yang mungkin bisa gue bisa sharingin, yang gue juga ngalamin beberapa hari ini, adalah sebuah rumusan baru untuk bisa mencapai kebahagiaan yang lebih long lasting gitu ya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, ya banyak orang-orang yang suka ngomong bahwa count it all joy, hitung atau anggap segala sesuatunya sebuah kebahagiaan kalau lu mengalami hal-hal tantangan ya, berbagai macam tantangan, kesulitan atau apa, count it all joy. Suffering harus dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Pressure is privilege. Makanya banyak orang-orang yang sukses hari ini, mereka suka ngomong pressure is privilege. Sebuah tekanan adalah privilege karena nggak semua orang ditekan. Dan tekanan itu menciptakan perseverance. Dan itu yang bikin lu kuat, tahan banting. Tapi kalau lu hidup nyaman, ya kan gampang aja. Ya udah dijepang, hancur. Tapi kan ketika lu kuat, dipukulin kayak apa juga, kayak mochi gitu, balik lagi, ya kan? Itu namanya count it all joy, bahwa suffering itu diciptakan, atau suffering ini mungkin bukan maksudnya Tuhan, tapi ada maksud baik di baliknya, bahwa lu ingin dibuat lebih kuat. Makanya ada lagunya gitu ya, lagi film Jumbo itu kan lagunya, bahwa lu jangan khawatir, lu harus terima atau enggak apa, bahwa dunia ini memang keras tapi pengen bikin lu lebih kuat. Count it all joy kalau lu bisa merasakan hal-hal tersebut. Nah, jadi rumusan gampangnya tuh gini, lu punya gratitude, pertama punya ucapan syukur
Kalau lu ngalamin hal-hal seperti ini, kalau lu lagi di kondisi yang baik, bersyukur. Di kondisi yang kurang baik, ya bersyukur juga, gitu kan. Yang paling pertama adalah gratitude. Yang kedua adalah purpose. Lu tahu bahwa hidup lu serve sebuah misi atau sebuah goal yang lebih besar daripada hidup lu sendiri. Bahwa suffering yang lu alamin hari ini, ujungnya untuk sebuah purpose yang lebih besar lagi, untuk sebuah tujuan yang lebih besar lagi, sebuah alasan yang lebih besar lagi daripada sekedar hidup lu sendiri. Dan lo kan mulai bisa terima bahwa oh iya memang kesuksesan hari ini, kebosanan hari ini, kedukaan, kesukaan hari ini itu untuk sesuatu yang lebih besar, bukan cuma buat diri gue sendiri, untuk gue experience more, experience bigger, better, stronger, faster. Nggak begitu juga, tapi untuk bisa orang-orang lain pun bisa ngerasain. Jadi pertama gratitude, kedua purpose, dan yang ketiga adalah identity. Mengenal penuh siapa diri lu, mengenal penuh untuk apa lu ada dan untuk siapa lu ada. Karena seringkali kita tuh hidup akhirnya menyenangkannya tuh orang lain aja. Kita nggak even tahu siapa kita jalanin hidup. Dan ini problem bukan anak muda doang loh. Gue ngeliat ini di orang-orang tua pun banyak kejadian bahwa mereka coba untuk lakuin ini buat orang lain, lakuin itu supaya orang lain ini, supaya orang lain itu, supaya orang lain ini, supaya orang lain itu. Tapi nggak even tahu siapa dirinya sendiri. Menurut gue, ini yang gue praktekin gitu ya, gratitude, bersyukur setiap hari ada apalah segala macam dalam hidup, ya bersyukur aja lah. Yang kedua adalah purpose. Gue coba untuk lihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup gue, baik atau buruknya, itu serve sebuah purpose yang lebih besar daripada hidup gue sendiri. Yang ketiga, identity, mengenal siapa gue, untuk apa gue diciptakan, lebih dari sekedar gue itu pekerjaan gue. Ya kan, lebih dari sekedar gue itu ilmu yang gue punya, titel yang gue punya, dan lain-lainnya. Dan itu sesuatu yang gue lagi pelajarin, dan gue berharap itu bisa jadi sebuah sukacita, sebuah tanda kutip kepenuhan, fulfillment, contentment yang lebih besar dibandingkan sekedar mengejar hedonic treadmill tadi. Wah, happy lagi, kejar ini, kejar itu, beli mobil ini, beli HP itu lagi, yang ujung-ujungnya balik lagi kok ke hal yang sama, titik nol lagi, ke baseline lagi, ke kebahagiaannya. Hopefully yang tadi gue share bisa kasih lu kebahagiaan yang lebih long lasting, ya, nggak stuck lagi dalam hidup, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Pastikan teman-teman subscribe channelnya, di like videonya, dan di komentari apa-apa aja yang teman-teman lagi alamin yang bikin teman-teman udah happy tapi kok ternyata biasa aja ya. Boleh nggak share di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.